Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam. Kami dari kelompok 5 ingin membahas hasil penelitian kami yaitu tentang Big Data, Framework Hadoop, dan Scraping. Pertama-tama kami akan memperkenalkan diri. Nama saya Muhammad Al-Hakim. Nama saya James Erik Numanturuan. Oke. Pertama akan membahas tentang pengertian Big Data. Pengertian Big Data. Big Data bukanlah sebuah teknik maupun inisiatif yang berdiri sendiri. Big Data adalah suatu tren yang mencakup area yang luas dalam dunia bisnis dan teknologi. Big Data menunjuk pada teknologi dan inisiatif yang melibatkan data yang begitu beragam, cepat berubah, atau berukuran super besar sehingga terlalu sulit bagi teknologi, keahlian maupun infrastruktur konvensional untuk dapat menanganinya secara efektif. Big Data memiliki ukuran, kecepatan, atau ragam yang terlalu ekstrim untuk dikelola dengan teknik konvensional. Big Data melibatkan proses pembuatan data, penyimpanan, penggalian informasi, dan analisis yang menonjol dalam hal volume, velocity, dan variety. Big Data adalah data yang melebihi proses kapasitas dari konvensi sistem database yang ada. Data terlalu besar dan terlalu cepat atau tidak sesuai dengan struktur arsitektur database yang ada untuk mendapatkan nilai dari data, maka harus memilih jalan alternatif untuk memprosesnya. Secara umum, Big Data dapat diartikan sebagai sebuah kumpulan data yang berukuran sangat besar, sangat cepat berubah atau bertumbuh, hadir dalam beragam bentuk atau format, serta memiliki nilai tertentu dengan catatan jika berasal dari sumber yang akurat. Big Data merupakan istilah untuk sekumpulan data yang begitu besar atau kompleks di mana tidak bisa ditangani lagi dengan sistem teknologi komputer konvensional. Lalu terdapat karakteristik Big Data. Karakteristik Big Data itu antara lain yang pertama itu ada volume. Volume adalah jumlah data yang dihasilkan dan disimpan. Ukuran data menentukan nilai dan potensi mendalam dan apakah itu dapat sebenarnya dianggap sebagai Big Data atau bukan. Yang kedua adalah variety. Variety merupakan jenis dan sifat dari data. Ini membantu orang-orang yang menganalisisnya yang menggunakan secara efektif hasil mendalam. Yang ketiga itu ada velocity. Velocity ini pada konteks ini kecepatan yang dihasilkan dan diproses untuk memenuhi permintaan dan tantangan yang ada di lintasan perkembangan dan pengembangan. Lalu ada data mining. Data mining merupakan gabungan dari beberapa disiplin ilmu yang menyatukan teknik dari pembelajaran mesin, pengenalan pola, statistik, database, dan visualisasi untuk penanganan permasalahan pengambilan informasi dari database yang besar. Data mining adalah analisis terhadap data, biasanya data yang berukuran besar, untuk menemukan hubungan yang jelas serta menyimpulkannya yang belum diketahui sebelumnya dengan cara terkini, dipahami, dan berguna bagi pemilik data tersebut. Dari definisi-definisi yang telah disampaikan, hal penting yang terkait dengan data mining menurut 1. Data mining merupakan suatu proses otomatis terhadap data yang sudah ada. Yang kedua, ada data yang akan diproses merupakan data yang sangat besar. Yang ketiga, itu tujuan data mining adalah mendapatkan hubungan atau pola yang mungkin memberikan indikasi yang bermanfaat. Lalu ada tahapan pengelolaan Big Data. Tahapan pengolahan Big Data serta perangkat bantu atau yang bisa disebut dengan tools yang dapat dimanfaatkan untuk mendukung pemrosesan pada tiap tahap. Yang pertama ada tahap acquired. Tahap acquired ini berhubungan dengan sumber dan cara mendapatkan data. Yang kedua ada tahap access yaitu berhubungan dengan daya akses data. Data yang sudah dikumpulkan memerlukan tata kelola, integrasi, storage, dan computing agar dapat dikelola untuk tahap berikutnya. Perangkat untuk pemrosesan menggunakan Hadoop, NVIDIA CUDA, Twitter Storm, dan GrabLab. Sedangkan untuk manajemen penyimpanan data menggunakan Neo4j, Titan, dan HDFS. Yang ketiga itu adalah tahap analitik. Tahap analitik ini berhubungan dengan informasi yang akan didapatkan hasil pengolahan data yang telah diproses. Analitik yang dilakukan dapat berupa deskriptif, diagnostik, prediktif, maupun perspektif analitik.
tools untuk tahap analitik menggunakan MLPack dan Mahout. Selanjutnya akan dijelaskan oleh James Eric. Yang kedua, framework Hadoop. Hadoop adalah sebuah framework yang dirancang untuk menjalankan aplikasi pemrosesan big data pada cluster besar yang dibangun dengan commodity hardware. Hardware komputer standar yang mudah didapat dengan harga terjangkau. Hadoop menyediakan sebuah file sistem terdistribusi yang disebut Hadoop Distributed File System atau HDFS yang menyimpan data di tiap node pada cluster. Selain itu, Hadoop mengimplementasikan model pola komputasi yang disebut MapReduce, di mana aplikasi dibagi menjadi banyak fragmen, di mana tiap fragmen dapat diproses di tiap node pada sebuah cluster. Fragmen Word Hadoop memberikan ketersediaan dan pergerakan data dalam aplikasi serta bandwidth tinggi pada cluster. MapReduce dan HDFS dirancang agar kerusakan pada node ditangani secara otomatis oleh framework. Lanjut. Sejarah Hadoop. Hadoop awalnya dibangun untuk infrastruktur proyek Linux. Open source web crawler dikembangkan Apex untuk mengatasi masalah skalabilitas yang terdapat pada nodes. Pada waktu itu, Google menerbitkan paper tentang file system yang digunakannya, yang disebut Google File System atau yang dikenal GFS, serta paper MapReduce Framework komputasi untuk pemrosesan paralel. Implementasi kedua, paper tersebut pada NUTS membuat proyek NUTS terbagi menjadi dua proyek terpisah. Doug Cutting, yang saat itu bekerja di Yahoo, menamai proyek ini Hadoop, yang diambil dari nama mainan anaknya. Lanjut. Sini kita akan membahas kelebihan Hadoop. Kelebihan Hadoop komputasi terdistribusi merupakan bidang yang sangat beragam dan luas. Namun Hadoop memiliki beberapa kelebihan yang dapat membedakannya dengan yang lain. Berdasarkan kelebihan Hadoop adalah sebagai berikut. Yang pertama, mudah untuk diakses. Hadoop dapat berjalan pada jumlah cluster yang besar ataupun pada layanan komputasi awan seperti Amazon Elastic Compute Cloud, yang disingkat EC2. Yang kedua, stabil Hadoop sangat baik dalam menangani sebuah masalah yang muncul ketika sedang memproses sebuah pekerjaan. Hal ini dikarenakan dari awalnya Hadoop memang ditujukan untuk dijalankan pada komoditas perangkat keras. Yang ketiga, memiliki skala yang besar. Hadoop memiliki skala jangkauan yang besar, sehingga dapat menghandle ketika adanya pertambahan jumlah node dalam sebuah cluster. Yang keempat, mudah digunakan. Hadoop sangat mudah dijalankan dan digunakan pada single node maupun multi node. Scraping. Scraping dalam kata lain bisa disebut sebagai proses pengambilan data alat ekstraksi pada suatu website. Lalu data tersebut dijadikan dan disimpan dalam sebuah format tertentu. Biasanya scraping dilakukan pada sebuah web yang bisa dikenal sebagai web scraping. Web scraping atau yang lebih dikenal dengan ekstraksi web adalah teknik untuk mengekstraksi data dari
World Wide Web atau yang disingkat WWW dan menyimpannya ke file system atau basis data untuk dijadikan analisis data. Web scraping dapat dilakukan baik secara manual oleh seorang pengguna atau secara otomatis oleh bot atau crawler bot. Proses web scraping dari internet dapat dibagi menjadi dua langkah berurutan, yaitu mengakuisisi sumber daya web dan kemudian mengekstraksi informasi yang diinginkan dari data yang diperoleh. Secara khusus, program web scraping dimulai dengan meminta HTTP untuk memperoleh sumber daya dari yang ditargetkan oleh situs web. Permintaan ini dapat diformat ke dalam URL yang berisi permintaan GET atau HTTP yang berisi POST. Setelah permintaan berhasil diterima dan diproses oleh situs web yang ditargetkan, sumber daya yang diminta akan diambil dari situs web dan kemudian dikirimkan kembali ke program web scraping. Sumber daya ini bisa dalam berbagai format, seperti halaman web dibangun dengan HTML, XML, atau JSON, atau data multimedia seperti gambar, audio, dan video. Terdapat dua modul penting dari web scraping. Modul untuk menulis permintaan HTTP seperti URLib 2 atau Selenium, dan satu lagi untuk parsing dan mengekstraksi informasi dari kode HTML mentah seperti beautiful soup atau PageQuery. Pada web scraping terdapat beberapa teknik, mulai dari menyalin data menggunakan regular expression, parsing HTML, parsing DOM, menggunakan expert, menggunakan Google Sheet, menggunakan text pattern matching. Yang pertama, menyalin data manual. Menyalin data manual merupakan sebuah cara yang paling sederhana pada web scraping. Hanya perlu mengambil lalu menyimpan sebuah informasi yang diperlukan. Namun teknik ini membutuhkan waktu yang cukup lama. Metode menyalin data manual ini dirasa cukup efektif dari segi pencarian data. Tidak seperti tools atau bot. Kita sudah tahu persis sebuah informasi yang kita ingin salin dari suatu laman atau artikel, dan hasil scraping ini akan menjadi lebih akurat. Teknik ini disarankan apabila sebuah web atau blog yang ingin Anda saring terbatas. Lanjut. 2. Menggunakan Regular Express. Regular Express merupakan salah satu teknik yang berbasis kode. Salah satu teknik berbasis kode yang biasa digunakan dalam algoritma pencarian untuk menemukan sebuah data spesifik dari sebuah file. Pada konteks ini, file yang dimaksud adalah file yang digunakan untuk menjunjung suatu website. Kelebihan menggunakan teknik ini ialah konsistensi site tag dalam berbahasa programan. Biasa dibilang teknik ini sangat fleksibel. Kita juga bisa menggunakan teknik ini untuk melihat apa website tersebut aman dari scraping. Ditambah, Regular Express dapat digunakan untuk mencari sebuah data dan sejenisnya. Parsing HTML. Pada teknik web scraping kali ini dilakukan menggunakan JavaScript serta menargetkan pada halaman HTML linear dan bercabang. Teknik pada kali ini lebih efisien dalam mengidentifikasi sebuah script HTML dari website. Kemudian digunakan untuk mengekstra sebuah teks, tautan, dan juga data.
Dengan teknik ini kita bisa melakukan sebuah web scraping tidak hanya pada sebuah halaman website yang bersifat statis, namun juga dinamis. Selain itu, teknik ini tidak perlu menggunakan waktu yang cukup lama dan cukup untuk mendapatkan sebuah data dalam jumlah yang lebih besar. Lanjut. 4. Parsing DOM adalah sebuah singkatan dari Document Object Model yang memiliki arti, yaitu representasi struktur sebuah halaman website yang ditulis dengan XML dan HTML. Ketika menggunakan teknik parsing HTML, DOM dalam halaman yang ingin kita ekstrak awalnya dimuat lebih dahulu. Dan teknik ini dapat digunakan apabila kamu ingin mengetahui cara kerja sebuah internal pada halaman web. Pada akhirnya, analisa DOM bisa dijadikan sebagai teknik alternatif untuk melakukan web scraping pada halaman situs dinamis. Jika parsing HTML tidak berhasil, teknik ini juga bisa dibantu dengan menggunakan teknik regular expression. 5. Menggunakan expect. Expect adalah sebuah bahasa query yang biasa digunakan untuk memilih node dari struktur file XML dan HTML. Implementasinya tidak jauh berbeda dengan analisis DOM. Dengan tujuan untuk mencari data dari struktur file pada penunjang halaman. Expect juga biasanya digunakan untuk menavigasi sebuah struktur dokumen dari dokumen XML yang terbentuk free struktur, serta memilih nodes dari berbagai parameter. Teknik ini bisa menjadi alternatif ketika kita merasa analisis DOM yang belum cukup efektif. Lanjut. Yang keenam, menggunakan Google Sheets. Google Sheets merupakan sebuah aplikasi milik Google yang digunakan untuk membuat spreadsheet. Selain itu digunakan untuk olah data. Aplikasi kali ini juga dapat digunakan untuk melakukan web scraping. Selain Google Sheets, kita juga perlu sebuah browser yang memiliki fitur inspect element. Selain itu, kamu cukup mengopi expression expect dari elemen halaman web yang datanya ingin kita salin ke dalam command import XML yang ada pada Google Sheets. Yang ketujuh, menggunakan text pattern matching. Teknik yang terakhir adalah text pattern matching. Teknik ini menggunakan UNIX grade command dalam bahasa programan seperti Python dengan mencocokkan ekspresi regular. Kesimpulan, Big Data adalah sebuah kumpulan data dari proses yang terdiri atas volume data dengan kapasitas yang cukup besar dan dapat menampung sebuah data terstruktur dan tidak struktur. Terdapat 3 definisi yang dapat mempresentasikan apa itu big data. Pertama ialah volume. Yang kedua, velocity. Dan yang terakhir, variety. Big data memiliki beberapa fungsi dan manfaat yang berhubungan dengan kebutuhan penyimpanan data yang besar dengan proses pembacaan data lebih cepat dan efisien. Terdapat beberapa cara yang direkomendasikan untuk menunjang kebutuhan bisnis. Contohnya, business as business, e-commerce, dan business marketplace. Hadoop adalah framework atau sebuah platform open source berbasis dengan bahasa pemrograman Java yang berada di bawah lisensi apps dan biasa digunakan untuk mendukung aplikasi yang berjalan pada big data.
Web scraping adalah salah satu teknik yang biasa digunakan untuk mengumpulkan informasi yang bisa sangat berguna untuk membuat strategi bisnis. Itu saja yang bisa dapat kami sampaikan dari hasil penelitian kami. Bila ada kesalahan mohon dimaafkan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam.